warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki, delegasi dari kelas 3B HBS Fakultas FK Universitas Trunojoyo Madura. Yang mana di sini saya mengangkat dalam tema hukum, yang mana di dalamnya tentang sidang pengadilan online pada masa pandemi COVID-19. Langsung saja teman-teman, mengenai perkembangan teknologi informasi yang pesat pada dekade terakhir ini telah merubah cara pandang, pola pikir, bahkan merubah cara hidup manusia. Sejak teknologi internet berkembang dengan pesat, kita mulai terbiasa mendengar beberapa istilah baru seperti e-com, e-basnas, big data, sosial media, e-dokter, e-konsultan, dikram, dan lain-lain. Pendidikan tinggi pun mulai terbiasa dengan istilah online course dan lain semacamnya yang menggabungkan cara belajar tatap muka dan cara belajar online atau daring. Dunia hukum pun tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi. Saat ini dunia hukum mengenal beberapa istilah baru seperti e-court, e-medians, e-legitimasi, dan lain-lain, yang juga berkembang dengan pesat dengan bantuan teknologi informasi. Paper ini akan mencoba memaparkan pemanfaatan teknologi informasi, terutama perubahan cara kerja hukum, khususnya cara kerja persidangan di Indonesia yang ternyata mau tidak mau harus dilakukan dengan dikeluarkannya kebijakan nasional social distancing karena terjadinya pandemi global COVID-19. Masuk ke pengaturan e-court, modernisasi peradilan, yang mana di sana pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan program modernisasi peradilan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dapat dilacak 2-3 tahun ke belakang, yakni dengan mulai diperkenalkan aplikasi e-court. Dengan ini bahkan sebelum terjadinya pandemi global COVID-19, Mahkamah Agung RI ternyata telah berupaya untuk memanfaatkan teknologi internet dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja penanganan perkara di semua tingkat peradilan di Indonesia. Layanan e-court di Mahkamah Agung RI diperkenalkan pada tahun 2018. Berarti ini sebelum ada COVID, layanan e-court ini sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di peradilan secara elektronik, yang merupakan layanan dalam sistem informasi pengadilan yang diberikan kepada pengguna yang terdaftar, atau bisa disebut dalam hal ini pengacara, advokat, dan lain semacamnya, untuk melakukan pendaftaran perkara secara online. Jadi pada zaman dibukanya tahun 2018 itu ada yang namanya pendaftaran mengenai pengacara dan advokat dan lain semacamnya, itu secara online sudah terjadi pada sebelum COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Untuk mendapatkan informasi atau taksiran panjar biaya perkara dan melakukan pembayaran biaya perkara secara online, ini bisa serta memperoleh surat pemanggilan persidangan secara online juga. Jadi bukan cuma pendaftaran dari pengacara atau advokat, tapi juga bisa pemanggilan persidangan secara online juga bisa gitu. Mulai tahun 2019 dengan dikeluarkannya Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian juga memperkenalkan
cara baru persidangan, yakni persidangan secara online atau persidangan yang dilakukan secara elektronik. Perma juga memperluas arti domisili elektronik, yakni domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi yang menjadi alamat penerima relas, panggilan atau pemberitahuan dan salinan putusan untuk para pihak. Beberapa redefinisi konsep hukum yang juga dilakukan oleh para advokat, pengacara, dan pemanggilan serta persidangan secara online dan terdaftar pada terverifikasi yang sudah disebutkan tadi. Redefinisi konsep persidangan terbuka untuk umum, konsep kehadiran pihak perkara di persidangan, juga konsep pengucapan putusan dan penetapan. Jadi di sini juga dijelaskan bahwasanya persidangan itu untuk online atau daring itu bisa secara tatap muka dalam Zoom atau Meet, yang mana sudah dijelaskan atau sudah ada kebijakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan juga Perma nomor 1 tahun 2019, yang mana di sana advokat, pengacara, dan pemanggilan dan pendataan alamat atau lainnya itu bisa secara online gitu. Jadi pada saat itu juga ada kehadiran pihak perkara secara fisik. Jadi bisa secara fisik, bisa secara online gitu teman-teman. Juga berupa suatu keharusan karena jika penggugat tidak hadir. Jadi kalau penggugat tidak hadir itu bisa juga secara online, maka dapat berakibat perkara yang diajukan itu gugur kalau tidak melaksanakan tata tertib yang sudah dilaksanakan oleh pengadilan atau perizinan dan lain semacamnya. Sedangkan jika tergugat tidak hadir, maka dapat berakibat perkara diputus secara faktis. Jadi secara kehakiman itu sendiri. Jadi hakim itu bisa memutuskan perkara apabila tersangka itu tidak menghadiri di acara pengadilan secara berturut-turut mulai dari pertama sampai yang kedua. Adapun redefinisi konsep kehadiran pihak berperkara di persidangan itu adalah kehadiran para pihak dalam sistem informasi daring. Jadi semuanya kalau memang konsep dan yang diadili itu secara daring, maka semuanya itu harus mengikuti tata tertib yang sudah diterapkan oleh pengadilan yang ada di sekitar kita. Dalam waktu yang dijadwalkan, hal ini ditafsirkan sama atau setara dengan kehadiran para pihak secara fisik di persidangan. Pihak dianggap menghadiri sidang jika telah menyampaikan jawaban replik, daplik, dan kesimpulan. Jadi di sana juga melalui sistem informasi pengadilan sesuai jadwal yang telah dilakukan komunikasi visual atau secara voice atau secara daring dan lain semacamnya dengan menggunakan infrastruktur pengadilan serta dikirimnya salinan putusan oleh pengadilan. Khusus untuk menciptakan kesamaan pola pikir dan pola tidak dalam menerapkan sistem persidangan elektronik, telah diterbitkan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 129 garing KMA garing SK garing 8 garing 2019 tentang petunjuk teknik administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Jadi di sini juga persidangan perkara itu bisa juga dalam berbagai kerumitan penerapan sistem persidangan elektronik. Pada saat diberlakukan, tidak semua jenis perkara dapat didaftarkan dan dilaksanakan secara elektronik. Maka di situ ada pertimbangan yang mana antara pihak penggugat dan pihak tersangka itu bisa menerapkan antara online atau tatap muka secara offline gitu.
Dan juga dalam administrasi perkara sudah dilaksanakan secara elektronik, contohnya di tingkat pertama. Keberadaan PERMA ini dalam realita sangat membantu para pihak yang berperkara di pengadilan, terutama jika dihubungkan dengan kondisi luar biasa pandemi COVID-19, maka persidangan ini bisa dikatakan nanti secara online, baik persidangan perkara perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tetap dalam dilaksanakan tanpa adanya penundaan. Jadi tanpa adanya penundaan tetap dilaksanakan putusan hakim yang mana akan dihadiri oleh tersangka dan tergugat dan pemohon dalam persidangan, yaitu dengan daring atau online. Dan kesimpulannya dari sini bahwasanya dalam memutuskan perkara secara online atau daring itu setelah masa pandemi COVID-19 ini berakhir, dari berbagai tantangan yang telah dipaparkan di atas, kiranya yang paling penting dilakukan adalah melaksanakan evaluasi secara menyeluruh tentang proses penyelenggaraan persidangan secara online di berbagai jenis dan tingkat pengadilan. Presiden khususnya, penyelenggaraan persidangan secara online pada masa pandemi COVID-19 ini bisa jadi membuka peluang baru untuk memanfaatkan sebesar-besarnya teknologi informasi untuk menghemat waktu dan energi serta meningkatkan kinerja pengadilan dan tentu saja memberikan keadilan kepada yang berhak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.